Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Didik Kurniawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media BK. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alda Risma Amanda dengan NIM 21050960014, kelas BKA angkatan 2021 dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang karir. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada tentang pengertian karir, yang kedua tujuan karir, yang ketiga manfaat karir, dan yang terakhir ialah jenis-jenis karir. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian atau definisi dari karir. Pengertian atau definisi karir sendiri yaitu jabatan atau status seseorang pada saat ia bekerja selama hidupnya atau suatu dari rangkaian yang mengarah pada kehidupan seseorang dalam dunia kerja. Banyak orang berpikir bahwa dengan memilih karir, artinya mereka memilih tipe pekerjaan yang mereka sukai. Tetapi sebenarnya, memilih karir berarti lebih dari sekedar mendapatkan dan melakukan pekerjaan tertentu. Setiap orang memiliki karir mereka masing-masing, baik yang bekerja dengan dibayar ataupun tidak dibayar. Karena arti karir sesungguhnya adalah suatu jalan yang dirintis. Manajemen karir yang dilakukan adalah untuk memilih dan mengarahkan jalan yang dirintis dalam hidupnya sendiri. Karena dalam hidup manusia secara keseluruhan pasti berhubungan dengan pekerjaan. Oleh sebab itu, seringkali terdapat pergeseran makna pada beberapa istilah karir. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan karir. Tujuan dari karir sendiri yaitu merupakan bentuk dari perencanaan matang yang terkait dengan langkah dalam beberapa kurun waktu ke depan, baik dalam menetapkan tujuan karir dalam jangka pendek maupun tujuan karir dalam jangka panjang. Tujuan karir merupakan pernyataan yang didefinisikan dengan baik yang menjelaskan profesi apa yang ingin dikejar oleh seseorang individu pada masa sepanjang karirnya. Tujuan karir itu seperti poin di peta. Ia menunjukkan kepada kita cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Seseorang pencari kerja perlu menentukan tujuan karirnya dengan jelas. Hak tersebut sangat membantu kita dalam membantu menghasilkan rencana tindakan yang efektif. Tujuan karir yang khas membuat kita menjadi terarah ke arah yang benar, terutama di awal karir. Tujuan karir juga merupakan menjadi pertanyaan dasar pada saat kita wawancara, yang memungkinkan orang untuk mempelajari siapa kita dan apa itu tujuan kita. Selain itu, tujuan karir penting buat kita karena dia dapat membantu kita untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Ia dapat memotivasi, membimbing karir ke arah yang lebih benar, dan membantu kita menjadi orang yang lebih baik lagi untuk mencapai karir. Pada tujuan karir, jangka pendek akan membantu kita dalam mencapai gambaran besar dalam mencapai tujuan karir jangka panjang. Tetapi jika kita belum tahu secara spesifik, kita dapat menetapkan tujuan jangka pendek yang hebat, yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan. Berikut saya akan menyebutkan beberapa contoh tujuan karir dalam jangka pendek, yaitu seperti mendapatkan gaji, perjelas apa yang ingin kita lakukan dalam kurun waktu jangka panjang, mendapatkan pendidikan, pelatihan atau sertifikasi, dan mendapatkan promosi. Dan ada juga berbagai tujuan karir pada jangka panjang. Itu semua tergantung pada apa yang kita inginkan untuk karir kita. Saya akan menyebutkan beberapa contoh untuk membantu dalam memulai tujuan karir jangka panjang, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pekerjaan impian kamu. Itu adalah tujuan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dapat dicapai. Tetapi jika kita bersedia melakukan apa yang diperlukan untuk dalam kurun waktu yang lama, maka mendapatkan pekerjaan impian benar-benar mungkin terjadi di masa depan. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin. Kita dalam menetapkan tujuan untuk memimpin proyek besar, tim, atau bahkan seluruh perusahaan. Menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah.
butuh pengalaman dan kedewasaan yang matang. Proses ini membutuhkan waktu yang panjang. Yang ketiga, buat dampak besar melalui karir kamu. Kita ingin tahu bahwa pekerjaan kita benar-benar membuat perbedaan seperti memulai bisnis yang memenuhi kebutuhan besar untuk pasar, atau memberikan solusi menarik terhadap masalah yang sedang terjadi. Hal itu sebagai tujuan konkret sehingga kita dapat bekerja ke arah yang lebih baik. Cara untuk menetapkan tujuan karir sangatlah bagus untuk memiliki gagasan umum tentang tujuan yang ingin dicapai. Tetapi ada beberapa langkah yang benar-benar dapat membuat tujuan tersebut menjadi spesifik dan membantu menjadi nyata. Yaitu yang pertama, buat mereka terukur. Kita dapat dengan mudah memasukkannya dalam bentuk angka. Misalnya, jika salah satu tujuan umum kita adalah untuk membuat lebih banyak koneksi, kita dapat membuatnya terukur dengan mengatakan, saya akan mengajak satu orang untuk makan siang atau minum kopi per bulan untuk bertanya kepada mereka tentang bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan di industri film. Atau, saya akan melakukan percakapan 10 menit dengan setidaknya 3 orang di pesta berikutnya yang saya datangi. Hal ini akan membantu tujuan karir kita menjadi lebih nyata dan tidak terlalu mengintimidasi. Yang kedua, beri mereka tenggat waktu. Selain terukur, tujuan karir kita perlu didorong oleh waktu. Itu bisa diartikan tujuan kita seperti mendapatkan promosi pada akhir tahun atau menyelesaikan kursus pelatihan pada akhir bulan. Setelah memberi tenggat waktu, kita akan jauh lebih kecil kemungkinannya membiarkan tujuan kita terbengkalai. Dan yang ketiga, pastikan itu tujuan karir kita. Itu sangatlah penting bagi kita. Tujuan karir harus atas keinginan dari diri kita sendiri, bukan keinginan dari atasan, pasangan, atau orang tua kita. Tujuan karir harus berdasarkan keinginan kita sendiri agar tidak ada beban orang lain yang kita perhitungkan. Dan yang keempat, tulislah tujuan dari karir tersebut. Menuliskan tujuan karir mungkin tampak tidak penting, tetapi itu benar-benar membuat perbedaan yang cukup besar. Memaksa untuk mendefinisikan tujuan dengan kata-kata kita sendiri, mirip seperti menandatangani kontrak kita sendiri. Kita dapat melihatnya. Itu berfungsi sebagai pengingat visual harian tentang apa yang akan kita capai ke depannya. Kita benar-benar mencapai tujuan karir. Ketahuilah bahwa ada banyak ketekunan dan kesabaran yang diperlukan, terlepas dari besar atau kecilnya tujuan tersebut. Terkadang sulit untuk menemukan keseimbangan untuk mengejar dan mewujudkannya. Tetapi semua itu membangun karakter yang kuat. Jadi, teruskanlah dan janganlah putus asa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat karir atau manfaat dari pengembangan karir. Pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Implementasi perencanaan karir merupakan pengembangan karir untuk pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian dan perolehan kerja, serta pengalaman kerja. Maka, titik awal pengembangan karir dimulai dari diri karyawan sendiri, di mana setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan dari karirnya. Setelah komitmen yang dimiliki oleh diri orang tersebut, beberapa kegiatan pengembangan menguntungkan karyawan dan organisasi. Departemen SDM melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Pelatihan dan pengembangan karir karyawan sangatlah bermanfaat bagi masa depan karyawan dan perusahaan. Dan bagi karyawan, program pengembangan karir memberikan manfaat baik bagi organisasi maupun bagi karyawan. Manfaat pengembangan karir menurut Umi Faridah diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Hal ini dicapai melalui pendidikan dan pelatihan dalam proses pengembangan karirnya. Karyawan yang bekerja dengan sungguh-sungguh mengikuti pendidikan dan
dapat disumbangkan kepada organisasi ataupun perusahaan di mana mereka bekerja untuk kedepannya. Yang kedua, meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan. Jumlah karyawan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan menjadi bertambah sehingga memudahkan pihak pimpinan untuk menempatkan dalam job atau pekerjaan yang berkemampuan bertambah dan berorganisasi dapat memilih karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Dan selanjutnya, adapun manfaat yang diperoleh organisasi dengan mengembangkan karir, antara lain yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan, meningkatkan motivasi karyawan, menjaga proses kaderisasi agar berjalan dengan baik. Sedangkan manfaat yang diperoleh karyawan dari pengembangan karir adalah sebagai berikut, yaitu untuk meningkatkan tanggung jawab, memaksimalkan penggunaan potensi seseorang, meningkatkan otonomi, menambah tantangan dalam bekerja. Sedangkan manfaat pengembangan karir secara umum adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengembangkan prestasi pegawai. Lalu untuk mencegah terjadinya pegawai yang minta berhenti untuk pindah kerja dengan cara meningkatkan loyalitas dari seorang pegawai tersebut sebagai wahana untuk memotivasi pegawai agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada dalam dirinya. Kemudian, saya akan menjelaskan berbagai manfaat pengembangan karir dalam perusahaan. Pengembangan karir adalah suatu program yang bertujuan untuk menyelaraskan tujuan karyawan dalam bekerja dan peluang karir yang tersedia di perusahaan di periode saat ini dan periode mendatang. Semakin karir karyawan meningkat, tentunya skill dan kompetensi akan meningkat juga. Maka dari itu, perusahaan juga ikut turut membantu karyawan dalam meningkatkan karir. Penjelasan terakhir yaitu mengenai jenis-jenis karir. Pengembangan karir yang berpusat pada organisasi adalah jenis karir yang berfokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalur karir yang memberikan kemajuan logis kepada karyawan dalam organisasi. Contohnya seperti tenaga penjualan. Pengembangan karir individual dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti prestasi kerja. Kegiatan yang paling penting untuk memajukan karir ialah prestasi kerja yang baik, karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Kemajuan karir sangatlah tergantung pada prestasi kerja. Dan yang kedua yaitu exposure. Kemajuan karir juga ditentukan oleh exposure, berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan karir lainnya. Tanpa exposure, karyawan yang berprestasi baik mungkin tidak memperoleh kesempatan untuk mencapai sasaran-sasaran karirnya. Para manajer mendapatkan exposure terutama melalui prestasi, laporan-laporan tertulis, presentasi lisan, kerja panitia, pelayanan masyarakat, dan bahkan lama jam kerja mereka. Dan yang ketiga yaitu kesempatan-kesempatan untuk tumbuh. Hal ini terjadi apabila karyawan meningkatkan kemampuan, misalnya melalui program latihan, pengambilan kursus-kursus atau penambahan gelar dan sebagainya. Hal ini berguna baik bagi Departemen Personalia dalam pengembangan sumber daya manusia internal maupun bagi pencapaian rencana karir karyawan. Dan yang keempat, mentor dan sponsor. Para mentor atau pembimbing karir informal bila berhasil membimbing karir karyawan atau pengembangan karirnya lebih lanjut, maka para mentor tersebut dapat menjadi sponsor mereka. Seorang sponsor adalah orang dalam organisasi yang dapat menciptakan kesempatan-kesempatan pengembangan karir bagi orang-orang lain.
Seringkali sponsor karyawan adalah atasan langsung mereka. Dan yang kelima yaitu permintaan berhenti. Hal ini merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran karir apabila ada kesempatan karir di tempat lain. Sehingga dengan permintaan berhenti tersebut, yang bersangkutan berpindah tempat bertugas atau bekerja. Berpindah-pindah tempat bekerja tersebut bagi sementara manajer profesional merupakan bagian strategi karir. Dan yang keenam yaitu kesetiaan organisasional. Kesetiaan pada organisasi di mana seseorang bertugas atau bekerja turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. Kesetiaan organisasional yang rendah pada umumnya ditemui pada para sarjana baru yang mempunyai harapan tinggi tetapi sering kecewa dengan tempat tugas mereka dan para profesional yang kesetiaan pertamanya pada profesinya. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan di atas, yaitu dapat disimpulkan, karir adalah pengalaman dan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang hidup untuk mencapai cita-cita. Ketika kita membahas mengenai karir, maka tidak lepas dengan proses membangunnya. Usaha yang kita lakukan untuk mendapatkannya juga lebih banyak. Pengalaman di dunia kerja dan kehidupan adalah proses membangun karir. Selain itu, karir yang sedang kita jalani tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu seperti faktor pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bekerja yang dibayar maupun tidak. Demikianlah presentasi dari saya. Jika banyak sekali kurangnya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.